ingin sharing sedikit tentang program yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek secara resmi 2 tahun yang lalu, Kedaireka. Saya ingat tahun lalu saya ngobrol soal Kedaireka, tahun ini mungkin lebih ke arah sharing juga tentang sejauh mana program Kedaireka ini sekarang sudah berevolusi dan apa rencana dari program Kedaireka dan juga program dari Kemendikbudristek ke depan. Saya mulai dari kutipan yang dibuat oleh Mas Menteri yang bilang tidak ada inovasi tanpa kolaborasi. Sebenarnya ini menekankan bahwa semua program-program yang dibuat, kalau memang misalnya pengen punya impact lebih besar, itu tidak bisa berdiri sendiri. Tapi kemudian harus berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain. Saya ingat banget kalau dengan bahasanya Pak Habibie dulu, ketika kita sering berdiskusi, Pak Habibie itu sering bilang bahwa kamu nggak bisa bangun bangsa ini sendirian. Jadi sebenarnya yang coba beliau tekankan adalah pentingnya kolaborasi antar pihak untuk terus mengembangkan inovasi ke depannya. Secara spesifik sebenarnya program Kedaireka ini sudah berevolusi dengan cukup cepat ya dan berakselerasi dengan sangat baik dalam 3 tahun terakhir. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingat pada tahun 2021 ketika saya sharing tentang program Kedaireka, Kedaireka itu adalah satu platform, mungkin kalau belum ada yang dengar, Kedaireka itu adalah satu platform yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek untuk membuka akses antara kampus dan juga dunia usaha dan dunia industri. Jadi bagaimana caranya supaya kebutuhan yang ada di dunia usaha dan dunia industri itu dijawab oleh teman-teman kampus yang memproduksi berbagai macam talenta dan juga memproduksi berbagai macam inovasi. Jadi kalau dulu ada hambatan nih, di Indonesia itu ada 4.700 kampus yang memiliki akses kepada pihak industri itu hanya 3-5%. Kalau teman-teman ingat di tahun lalu ketika saya sampaikan. Program yang dibangun oleh Kedaireka yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek ini membuka simpul tadi, sehingga dari 3-5% itu berubah menjadi 100% semua kampus di Indonesia itu memiliki akses yang sama untuk berdialog dengan berbagai macam dunia usaha dan dunia industri yang ada di Indonesia. Sejauh mana kemudian program ini berkembang? Tahun 2021 pengguna Kedaireka itu ada 18.316 dosen peneliti yang ada di berbagai macam kampus yang ada di Indonesia. Tahun 2021 mitra industri yang bergabung mulai dari BUMN, multinational company, pemerintah daerah, kemudian juga NGO, kemudian juga berbagai macam kelompok masyarakat, itu ada 1.853. Tenan kita itu mulai dari Samsung, Pertamina, Google, Microsoft, Huawei, sampai kemudian Koperasi Nelayan, KUD, BUMDes, Warung, itu semua ada di dalam platform Kedaireka. Jumlahnya tahun lalu itu 1.853. Total kreasi Reka ini adalah usulan inovasi yang diusulkan oleh para peneliti dan dosen yang ada di kampus-kampus di seluruh Indonesia yang masuk ke dalam database-nya Kedaireka. Jadi Kedaireka ini sekarang memiliki database dari 2.681 produk dan program inovasi yang mencari mitra industrinya. Kemudian ada total peluang cipta itu 949. Peluang cipta ini adalah industri yang kemudian memasangkan kebutuhannya di dalam platform Kedaireka. Jadi berbagai macam industri tadi, Pertamina, Telkom, Samsung, Huawei, Google, dan juga industri-industri yang lain, itu mencari mitra yang ada di kampus. Tahun lalu itu ada 949. Seperti yang bisa teman-teman lihat, di tahun 2022 ini angkanya bergerak hampir 100%. Jadi yang tadinya pengguna platform Kedaireka itu ada 18.316, sekarang pengguna platform Kedaireka itu ada 33.000 dosen. Jadi angkanya naik secara signifikan, hampir sekitar 80% dosen yang kemudian bergabung di dalam platform Kedaireka. Begitu juga dengan mitra industri, dari yang tadinya 1.853 melonjak jadi hampir 400%. Jadi industri merasa bahwa platform ini memberikan manfaat buat mereka. Dia bisa mencari mitra kampus, dia bisa melihat katalog inovasi yang ada di dalam platform Kedaireka, yang menjawab kebutuhan mereka secara real, sehingga angkanya melonjak hampir 400%. Jadi hipotesis kita benar, bahwa kalau misalnya sekat ini dibuka, kemudian dibuka peluang kolaborasi tanpa batas antara dunia industri dan juga kampus, semua orang interest untuk kemudian berkolaborasi dalam platform Kedaireka. Total kreasi rekanya juga naik, sampai 215% dari yang katalog inovasinya 2.681, sekarang naik jadi 8.464. Kami kadang dengan cukup confidence bilang bahwa platform Kedaireka ini adalah platform yang menyimpan database salah satu yang terbesar di Indonesia untuk produk dan katalog inovasi. Teman-teman bisa cari apa aja di situ. Mulai dari program renewable energy, sustainable agriculture, kesehatan, turisme, ada 8.464
produk dan program inovasi yang bisa diakses oleh berbagai macam industri. Begitu juga dengan total peluang cipta, angkanya juga naik secara signifikan. Jadi industri yang mencari mitra kampus itu angkanya naik sampai 367%. Tahun lalu 949, sekarang ada 4.400 mitra industri yang meletakkan bisnis case-nya di dalam platform Kedai Reka. Nah, kita nggak berhenti sampai di situ. Sekarang, kalau misalnya dilihat perbandingan dari tahun lalu, ada 146 perguruan tinggi yang bergabung di dalam platform Kedai Reka. Tahun ini ada 509, angkanya naik hampir 400%. Total perguruan tinggi di Indonesia itu sekitar 4 ribuan perguruan tinggi, sekarang 509 perguruan tinggi itu ada di dalam platform Kedai Reka. Dosen yang terlibat juga naik secara signifikan. Dari yang tahun lalu itu ada 6.100, sekarang naik menjadi 27.184. Begitu juga dengan mahasiswanya. Bapak Ibu bisa lihat mahasiswa yang terlibat di dalam program-programnya Kedai Reka itu ada 143.683. Jadi Kedai Reka sekarang sedang membangun ekosistem yang sangat kuat untuk industri, dosen, dan juga mahasiswa. Fakta yang menarik lagi adalah tahun lalu saya bilang bahwa kita dengan sangat confidence bilang bahwa uang kita hanya 250 miliar. Dari uang 250 miliar itu, industri yang membawa kontribusinya, baik tunai ataupun non-tunai, itu 1,19 triliun. Jadi angkanya naik hampir 4 kali lipat. Uang kita hanya 250 miliar, industri yang ingin berkolaborasi itu membawa uangnya baik tunai ataupun non-tunai itu 1,2 triliun. Tahun ini kami dipercaya untuk mengelola dana 950 miliar. Dan dari dana 950 miliar yang dikelola oleh Kedai Reka tahun ini, kita bisa menarik potensi kerjasama dengan industri, sebagaimana Bapak Ibu lihat, itu 5,7 triliun. Jadi jumlahnya sangat luar biasa, uang yang dimiliki oleh industri untuk berkolaborasi dengan teman-teman kampus. Jadi ini sebenarnya semacam wake up call kalau menurut kita, karena dulu kita selalu sering mengeluh bahwa dunia riset, kolaborasi dengan dosen itu selalu kekurangan dana. Tapi faktanya industri itu willing, mau untuk bekerja sama, dan mereka mau untuk berkontribusi dana di dalam program-program kolaborasi antara kampus dan dunia industri. Kalau orang bilang 5,7 triliun itu kan bisa jadi tidak semuanya tunai, bisa jadi semuanya in kind. So let's say tunainya hanya 40%. Itu masih sekitar 2,4 triliun dana yang kemudian dikolaborasikan di dalam platform Kedai Reka. So it's still huge of money yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh dosen dan juga oleh industri. Fakta lain yang pengen kami juga sampaikan di tahun ini adalah angka proposal yang masuk. Tahun lalu itu sekitar 1000-an proposal. Tahun ini angka itu melonjak drastis sampai 500%, itu masuk sampai 4.700 proposal yang masuk di Kedai Reka. Dan angkanya sekarang naik secara signifikan. Jadi sekarang industri dan juga kampus itu sudah berdialog dengan sangat erat. Saya sering bilang sama teman-teman, kita nggak perlu woro-woro lagi nih kayak tahun lalu. Kalau tahun lalu tuh kita jualan banget tuh. Satu hari itu kita bisa ngobrol ke 10 industri. Tahun ini kita duduk diem aja, jagain warung, itu udah naik hampir 500% mitra industri dan juga mitra kampus yang ingin berkolaborasi di dalam proyek yang mereka desain secara bersama-sama. Fakta lain lagi adalah, ini adalah sedikit dari gambaran 9.000-an mitra industri kita yang ada di dalam platform Kedai Reka, mulai dari BUMN, pemerintah kabupaten kota, startup, private sector, multinational company, NGO. Ini adalah mitra-mitra yang kemudian berkolaborasi secara signifikan di dalam program-program yang dibangun oleh Kedai Reka. Jadi kalau misalnya, saya sering bilang sama teman-teman dosen bahwa kita tuh nggak ada lagi nih alasan untuk tidak mau mengembangkan inovasi. Satu, mitra industrinya sudah disediakan. Ada 9.000 lebih mitra industri yang siap berkolaborasi. Kedua, dana dari mitra industri mereka willing untuk taruh di dalam program yang ingin dibangun secara bersama. Jadi sangat signifikan. Nah, tapi ini semua bukan cuma numbers ya, bukan naik 500%, naik 400%, naik berapa puluh persen. Tapi yang pengen kita highlight adalah bahwa dalam setiap number, dalam setiap uang yang diinvestasikan oleh Kedai Reka itu ada personal story yang dibangun oleh para dosen dan juga para industri untuk memberikan impact kepada masyarakat. Ini adalah gambaran kecil aja dari salah satu wilayah yang ada di pelosok Bali, sangat kekurangan air bersih, kemudian melalui kerjasama antara dosen dan juga mitra industri, sekarang masyarakat menerima air bersih tersebut.
So again, ini bukan sekedar number, bukan sekedar statistik, tapi ini adalah personal story yang dibangun oleh dosen dan para mitra industri untuk berkontribusi secara real kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya saya bilang tahun lalu ada 427 proyek, tahun ini ada 900 proyek, itu ada 900 cerita-cerita personal yang dibangun yang memberikan impact langsung kepada masyarakat, kontribusi antara dosen dan mahasiswa. Nah, sebagai penutup, Mas Berry, saya pengen bilang bahwa so what's next? What is the second curve untuk Kedai Reka sekarang? Apakah hanya berhenti sampai di sini? Enggak, Bapak Ibu. Sekarang ini kita sedang menyiapkan satu skema baru yang jauh lebih menarik lagi untuk membangun ekosistem Kedai Reka. Karena faktanya adalah mitra industri itu terkadang sulit untuk bekerja sama dengan beberapa kampus-kampus yang mungkin bukan kampus-kampus yang quote-unquote dinilai unggul. Sekali lagi, kampus di Indonesia itu ada 4.700, kampus yang kemudian dinilai unggul dengan berbagai macam kriteria, sesuai statistiknya Kemendikbudristek, itu ada 500. So apa yang mesti dilakukan untuk 3.500 kampus yang lain? Nah, itu adalah second curve-nya Kedai Reka. Kita pengen bahwa kampus-kampus yang kemudian ada di akreditasi B, akreditasi C, yang tidak terakreditasi, ini justru akan menjadi garis terdepan dari kerjasama mitra industri dan juga dunia kampus. Sehingga ekosistemnya akan sangat komplit. Bahwa semua kampus, baik dia dalam berbagai macam grade-nya, itu akan hadir langsung melalui kerjasama dengan berbagai macam pihak untuk mengembangkan inovasi dan teknologi, dan yang paling penting untuk memberikan impact langsung kepada masyarakat. Saya pikir itu aja dari saya, Mas Budi. Terima kasih, Mas Adit ya. Ini sangat menarik sekali ya, bagaimana program Kedai Reka yang bisa dibilang baru beberapa tahun ini kita laksanakan di Indonesia, tapi dampaknya sudah sangat luar biasa. Bahkan tadi kalau yang 40% kata Mas Adit itu 2, berapa triliun itu udah lebih besar daripada dana riset yang dikompetisikan sebetulnya yang disediakan oleh pemerintah, karena biasanya dikompetisikan kan hanya 1,6, 1,7 triliun ya. Jadi ini luar biasa, apalagi kalau tadi kita hitung yang seluruhnya 100% ya, bisa berapa triliun, ini luar biasa sekali. Dan tanpa angka-angka itu pun di kehidupan sehari-hari kita melihat bahwa nama Kedai Reka itu sudah jadi topik pembicaraan yang trending antara para insan sains iptek di Indonesia, bahkan juga di industri ya. Tidak ada industri sekarang yang tidak tahu program Kedai Reka. Jadi selamat ini buat Mas Adit dan rekan semua. Sangat luar biasa. Saya yakin sudah ada banyak yang ingin bertanya. Di chat juga sudah ada pertanyaan, nanti Mas Adit juga bisa jawab kalau singkat, tapi kalau nanti ingin in person jawab juga boleh. Ya, pertanyaannya tadi tentang sudah ada belum kerjasama yang melibatkan diaspora nih untuk Kedai Reka dengan BRIN ataupun dengan universitas lain di Indonesia. Dan tadi ada juga pertanyaan untuk Bu Indri ya di chatting, mungkin Bu Indri bisa jawab juga nanti atau langsung di chatting. Apa bedanya diaspora Indonesia dengan diaspora yang lain? Nah ini menarik nih karena di WhatsApp grup pernah dibahas nih oleh Mas siapa di Timur Tengah ya, bahwa sebetulnya yang disebut diaspora itu kalau yang Indonesia itu belum ada yang betul-betul diaspora sebetulnya. Ini saya lupa ya, dari teman kita di Timur Tengah. Definisi diaspora Indonesia ini agak beda nih dengan diaspora di luar negeri. Oke, kita simpan dulu keingintahuan dan juga pertanyaan-pertanyaan tersebut, karena kita akan memberikan waktu kepada